Seri khotbah tentang kehidupan orang percaya. Oke, kita sudah ada di surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan belajar melihat bersama-sama pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca dulu judul tema kita. 1, 2, 3, hidup bersama suami istri. Sekali lagi, hidup bersama suami istri. Puji Tuhan. Saudara, bukan berarti khotbah ini hanya bagi pasangan suami istri, tetapi ini khotbah bagi kita semua. Yang belum menikah juga inilah waktu kesempatan buat kita mengerti ya bagaimana fungsi sebagai suami nanti. Ya, wanita-wanita muda juga bisa belajar bagaimana nanti jadi istri ya ke depan. Dan orang-orang tua, opa, oma, ya bukan berarti sudah puluhan tahun berkeluarga tidak perlu lagi firman Allah. Firman Allah itu kita belajar ya selama kita ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Mari kita langsung aja ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, perhatikan bahwa kata tunduklah mengandung perintah. Sebenarnya bukan sebuah perintah yang betul-betul perintah, tetapi mengandung sebuah perintah. Jadi kata tunduk itu bentuk sekarang, present, artinya harus dilakukan terus-menerus. Jadi seorang wanita, seorang yang sudah menjadi istri, saudara harus tunduk terus dilakukan terus menerus. Nah saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini ada 7 ayat. 6 ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu bicara tentang wanita atau istri. Saudara, ada 6 ayat. Tetapi 1 ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 itu untuk pria atau suami. Dan saudara, saya percaya Tuhan mau wanita itu adalah makhluk yang penting juga bagi Tuhan. Boleh katakan amin? Ya, jadi wanita itu penting bagi Tuhan. Sehingga penting 6 ayat ini. Karena memang wanita itu adalah makhluk yang suka ngobrol. Oleh karena itu Tuhan kasih 6 ayat. Ya. Tapi kalau pria 1 ayat. Tetapi tidak juga mengurangi isinya. Ayatnya juga tegas. Ya, terpercaya. Haleluya. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Jadi ayat ini mengatakan istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Saudara, ini tidak berarti bahwa di hadapan Tuhan perempuan atau wanita lebih rendah daripada laki-laki. Ketundukan itu harus ada demi keteraturan dan kebahagiaan tentu dalam keluarga. Nah, ini harus benar-benar kita pertimbangkan dengan baik, ya, bahwa suamimu, kata Alkitab, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan kepada suami orang lain. Kadang-kadang istri lebih suka tunduk kepada suami orang lain. Tetapi ayat ini berkata istri-istri tunduklah kepada suamimu.
Dan kita harus tahu bahwa suami itu ada di sampingmu karena ditetapkan atau penetapan Allah. Dan dia adalah kepala, penguasa, pemerintah di dalam rumah, keluarga. Karena itu janganlah berusaha merebut pemerintahannya, otoritasnya. Sekalipun ia tidak taat, kata Alkitab. Sekalipun dia tidak taat kepada firman. Bisa bicara tentang bukan orang yang beriman, bukan orang percaya. Atau orang Kristen tetapi tidak taat kepada firman. Pemerintahannya tidak bisa dirusak atau dikurangi karena hal tersebut. Amin. Jadi saudara, istri harus tunduk. Ini penting ya. Jangankan kepada orang yang tidak beriman. Apalagi lebih-lebih kalau suamimu adalah orang yang beriman. Istri boleh katakan amin. Haleluya. Mau tunduk? Saudara, tunduk ini sesuatu yang ada di dalam. Gak kelihatan. Beda dengan taat. Taat bisa kelihatan. Tapi tunduk ada di dalam. Sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi akan berdampak di luar. Nah, istri-istri itu mempunyai kewajiban untuk memenangkan suaminya bagi Tuhan. Jadi ketundukan seorang istri akan membuat suaminya yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak taat kepada firman Allah akan dimenangkan karena istri tunduk kepada suami. Ketundukan istri terhadap suami yang tidak beriman tujuannya untuk memenangkan si suami. Haleluya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini yang dikatakan khotbah tanpa perkataan. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh ngomong sama suami. Tetapi penting sekali kesalehan hidup kita. Penting sekali kehidupan kita. Satu teladan lebih berharga dari 1000 kata-kata. Artinya kesalehan kehidupanmu itu ya akan membuat suamimu dimenangkan bagi Tuhan. Daripada banyak ngomong, kelakuannya tidak jadi berkat. Saudara mau menangkan suamimu? Wah, sudah anak Tuhan. Ketundukan itu bagi siapa saja. Yang penting dia suamimu. Katakan amin. Yang muda-muda ya mau belajar supaya nanti menikah sebentar ke depan. Yang masih sekolah ya supaya tahu betapa penting pernikahan itu. Ya, istri tunduk kepada suami. Istri harus hidup dalam pelayanan yang mati terhadap diri sendiri. Jadi ketundukan itu bicara tentang sebuah pelayanan. Sebuah hidup yang saleh. Egonya mati terhadap diri sendiri. Sehingga timbul kebaikan. Ya, yang kelihatan adalah sebuah keyakinan yang dilahirkan. Ya, menghasilkan sebuah ketenangan atau ketentraman. Khotbah yang terbaik yang bisa dikhotbahkan oleh seorang istri adalah teladan yang bisa dinikmati, yang bisa dilihat sehingga pasanganmu bisa dimenangkan bagi Kristus. Katakan amin. Nah saudara, jika mereka melihat, ayat selanjutnya dikatakan jika mereka melihat. Artinya jika suami-suami melihat
Jika pasanganmu melihat, jika pasanganmu yang tidak percaya kepada Kristus melihat teladanmu, bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kata murni saleh itu mengandung rasa takut, rasa hormat, sikap hormat. Nah, sifat ini, karakter ini dari seorang wanita istri, maka akan dapat memenangkan suami atau pria oleh kehidupan yang benar, oleh kehidupan yang saleh. Seringkali wanita lebih kepada banyak ngomel, ya banyak merengek. Saudara, mari ajak suaminya bertobat, datang kepada Tuhan. Semakin engkau lakukan seperti ini, seorang pria akan sulit dimenangkan bagi Tuhan. Tapi kalau hidupmu akan berdampak bagi pasanganmu, katakan amin. Jadi istri yang baik bagi orang yang tidak beriman atau yang tidak taat akan firman, jelas akan memberi tantangan tersendiri. Saudara, orang yang tidak beriman, tidak taat kepada firman Allah, itu akan banyak perbedaan yang dialami. Karena perbedaan keyakinan, perbedaan iman, juga akan terjadi perbedaan cara pandang. Bagaimana mengambil keputusan, mengambil tindakan. Seorang suami aja yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak taat kepada firman Allah, bisa juga berbeda pandangan. Karena tahukah saudara, yang menyatukan suami istri itu Tuhan. Dan itulah yang akan, kalau kedua bisa taat melakukan firman Allah, maka pasangan itu akan ketemu oleh karena firman. Akan menjadi satu pandangan. Keputusan, setiap tindakan akan sama. Karena yang menuntun itu firman Allah. Katakan amin. Jadi saudara, ketakutan, sikap hormat itu ditujukan bukan kepada suami. Tetapi sikap hormat, ketakutan itu karena Allah. Wanita atau istri yang punya sikap hormat, takut karena Allah. Karena dia menghormati Tuhan. Karena dia tahu bahwa suaminya ditempatkan di sisinya adalah karena ketetapan Allah. Dan karena dia menghormati Tuhan, sikap hormat tunduk kepada Tuhan akan berdampak. Dia akan menghormati, punya sikap tunduk kepada suami. Wanita-wanita istri katakan amin. Karena ketundukan kepada suami, karena bersumber dia tunduk kepada Allah. Ketundukan seorang istri bukan cuma dilihat dari luar. Terbalu kadang-kadang istri hanya pencitraan. Wah, itu pasangan yang serasi. Wah, istrinya itu baik. Hanya nampak di luar, pencitraan. Bukan sekedar menjaga reputasi istri atau suami. Supaya kelihatan orang baik. Aku mau tunduk. Bukan juga sekedar menyenangkan pasangan. Atau juga menghindari pertengkaran belaka. Banyak orang kata, wah saya tunduk karena daripada nanti kita bertengkar. Daripada nanti kita berselisih. Daripada kita nanti saling berantem. Bukan sekedar itu. Apalagi istri hanya mau memamerkan kebaikan. Supaya kelihatan, wah istri yang luar biasa. Istri yang menjadi teladan. Saya mau katakan lewat firman Allah ini. Ketundukan seorang istri harus dilakukan secara tulus, secara murni.
Karena Allah yang menjadi alasannya. Seorang istri, kenapa saya tunduk kepada suami? Alasannya karena Allah. Kenapa saya menghormati suami saya? Alasannya karena Tuhan. Dan kalau ini pengertiannya kita seperti ini, saudara, maka jadilah istri yang luar biasa. Amin. Mana istri-istri katakan amin. Haleluya. Pria katakan amin. Ayat yang ketiga. Nah saudara, ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Kalau kita baca ayat ini, saudara, waduh, kita baca lurus-lurus, wah, kita nggak boleh perhiasanmu jangan secara lahiriah. Jangan mengepang-ngepang rambut. Ada yang mengepang rambut di sini? Di rumah yang lagi menonton, ada yang mengepang rambut? Cepat-cepat buka. Dilepas. Karena di sini katakan jangan secara lahiriah. Atau memakai perhiasan emas. Ada yang pakai gelang emas. Cincin emas. Apalagi? Kalung emas. Ada di sini yang pakai? Ya, mari kolektan jalankan, kita semua serahkan di kantong kolektor. Mengenakan pakaian yang indah. Nah, Matthew Henry, ya, dia katakan sebenarnya bahwa mengepang-ngepang rambut itu pada saat itu secara kontekstual ya, disesuaikan dengan zaman itu memang lebih, ya, pada zaman itu lebih kepada identik dengan seorang pelacur atau wanita-wanita yang gak benar. Ya, PSK pada zaman itu. Nah, tetapi kan zaman sekarang sudah beda. Ya, sudah berbeda. Jadi kita juga harus mengikuti, melihat situasi, konteks yang ada. Jadi memahami ayat ini juga dengan benar. Nah saudara, menghiasi tubuh itu berbeda dengan memelihara kesehatan tubuh. Jadi saudara, menghiasi berbeda dengan memelihara kesehatan tubuh. Misalnya jaga pola makan, ya, berolahraga dan sebagainya. Malah dikatakan itu penting, harus. Alkitab juga berkata bahwa latihan badani terbatas, artinya berarti kan ada gunanya walaupun terbatas. Latihan badani terbatas dibandingkan dengan ibadah. Karena apa? Latihan badani olahraga hanya sebatas dalam dunia ini. Kesehatan secara fisik. Tetapi ibadah itu lebih lagi tinggi karena dia itu mengandung janji. Baik hari ini, besok, dan pada masa kekekalan. Tetapi itu penting, saudara. Nah, Tuhan melarang untuk menghiasi tubuh secara berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Makan yang berlebihan itu tidak baik. Berdandan berlebihan tidak baik. Menghiasi tubuh yang berlebihan tidak baik. Karena apa? Ada banyak orang hanya yang dipentingkan hanya perhiasan secara lahiriah. Sehingga banyak waktu, usaha, uang yang dihabiskan hanya untuk menghiasi tubuh. Nah, orang-orang seperti ini, wanita-wanita yang seperti ini, istri-istri yang seperti ini, kalau yang dipikirkan hanya lahiriah semata, kapan dia memikirkan Tuhan? Kapan dia memikirkan Kristus? Sedangkan jiwanya, batiniannya dia abaikan. Di sini saya tulis
dalam kondisi yang kacau, tak teratur, jorok dan kotor, hanya dihiasi bagian luar. Firman Allah berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus berkata, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Pantas, dengan sopan, sederhana, dan seterusnya. Ya, ayat 10 dikatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Jadi hal-hal yang baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Enak dipandang, pantas. Jangan sampai datang gereja, bajunya belum selesai. Ya, selesainya tanggal 12, tanggal 5 sudah diambil. Sudah mau dipakai. Akhirnya, ya banyak yang belum selesai, belum tertutup semua. Lobang sana, lobang sini. Nah, yang pantas, saudara. Nah, ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, dunia mengagumi pakaian dan perhiasan yang mahal. Kita bisa melihat, ya, orang-orang yang punya uang bisa membeli dengan barang yang mahal. Kaos bisa bernilai belasan juta, cuma kaos oblong bisa puluhan juta. Saudara, sepatu bisa ratusan juta. Sekarang kan di YouTube banyak itu apa itu? Outfit ya. Dihitung dari ujung rambut sampai apa? Telapak kaki yang dipakai. Topi, dicek, berapa harganya? Topi 5 juta. Kacamata, 30 juta. Pakaian, belasan juta. Celana, ya tas, bermerek, puluhan, ada yang ratusan juta. Jam, ada yang 1 M. Saudara, sepatu ratusan juta. Bayangkan dia berjalan, ini anak muda. Berjalan sudah MM-an. Saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita menghiasi, berpakaian, tetapi ada ukuran kesopanan, ada ukuran kepantasan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetapi ini loh yang Tuhan mau, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi. Ini yang harus dihiasi. Dan perhiasan yang tidak binasa itu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Artinya saudara, seorang wanita yang menghiasi manusia yang di dalamnya, manusia batinia, manusia rohnya. Maka yang akan keluar kebaikan-kebaikan, ada kesabaran, tidak keras, kasar, atau dia memiliki lemah lembut. Tidak penyerah pada nafsu, ya, tidak mudah marah, sabar, tidak sombong, congkak, apalagi orangnya tenang, cinta damai, tidak suka ngomel, banyak mulut, sukar dikendalikan, ya, tidak sukar dikendalikan, tidak hidup dalam perselisihan dan pertikaian, apalagi pikirannya tidak memprovokasi, membuat marah orang-orang lain, apalagi suami. Atau menjengkelkan suami, tidak mudah menjengkelkan suami. Karena provokasi dari orang-orang lain. Wah, wanita ini. Amin. Ini luar biasa. Apalagi di situ, saya catat. Roh yang lemah lembut itu tidak menyala ke dalam kemarahan.
tidak menjawab kembali artinya di saat ya apa yang dikatakan suami, dia tidak mudah membantah atau menyerang kembali. Menerima setiap kata-kata yang mungkin tajam, dia kasar, dia terima dengan lemah lembut, rendah hati. Roh yang tenang itu adalah sentosa, memiliki kedamaian dalam dirinya sendiri, sehingga menyebarkan damai di sekitarnya. Ini wanita yang luar biasa. Ini wanita idaman para pria. Ini wanita idaman para suami. Suami katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Saya berdoa wanita-wanita, ya istri-istri yang mendengar ini hari ini, mereka akan menjadi istri-istri yang luar biasa. Wanita-wanita muda yang ke depan akan menikah, engkau juga harus menjadi calon istri yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, kecantikan dari dalam batinia itu akan menghasilkan kecantikan dari luar. Ada beberapa hal yang saya catat dari ayat-ayat ini. Saudara, yang pertama, poin yang pertama, kecantikan dari dalam jelas jauh lebih bernilai daripada penampilan luar. Kecantikan dari dalam tidak bisa binasa oleh waktu atau pemakaian. Tidak binasa. Lahiriah cepat berubah. Wanita, istri, kalau sudah oma, sudah nenek, sudah pasti akan semakin keriput. Sama dengan pria, akan keriput. Tetapi kecantikan katanya yang di dalam, batinia, tidak akan pernah binasa. Kecantikan ini sangat berharga di mata suami. Sehingga suami bisa bertobat. Suami bisa terima Tuhan. Amin. Haleluya. Kita boleh banyak uang. Kadang-kadang kita hamburkan untuk kecantikan fisik kita. Tapi saya mau katakan, ingat. Harus perhatikan kecantikan batinia. Karena hal itu berharga di mata Allah. Silakan engkau menghias dirimu bagian luar. Tapi ingat. Kecantikan di dalam lebih dulu engkau hiasi. Itu yang utama engkau hiasi. Karena kalau engkau hiasi yang di dalam, maka akan terpancar kecantikan di luar. Akan membuat kagum pasanganmu. Sehingga lewat itu bisa jadi sarana untuk suamimu yang tidak percaya Tuhan, tidak beriman, tidak taat kepada firman Allah, dimenangkan karena punya istri yang memiliki kecantikan dari dalam. Katakan amin. Karena kecantikan dari dalam itu bernilai. Berbeda dengan manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Saudara, apalagi berikut, kecantikan batinia itu menghasilkan kecantikan dari secara lahiriah. Apa yang ada dalam hati pasti akan keluar melalui kelakuan. Hati yang baik, hati yang tulus, hati yang benar akan memiliki karakter, sifat, kelakuan yang baik. Hati yang baik akan menghasilkan kelakuan yang baik pula. Hati yang diwarnai oleh kelembutan dan ketenangan, ketentraman memampukan para istri untuk tunduk kepada suaminya. Mari wanita, istri, belajarlah dalam ketenangan, ketentramanmu. Engkau belajar untuk tunduk kepada suami. Karena itu memang firman Allah ajarkan. Katakan amin. Ayat 5, ayat 6. Saya percepat saja ayat 5, ayat 6. Saudara, ini adalah contoh ya yang Tuhan, mungkin ada yang berkata, wah ini terlalu sulit. Masa wanita, istri, ya syaratnya harus sulit. Tapi firman Allah kasih contoh, ada orang-orang, ada wanita yang bisa melakukan itu. Kalau ada manusia, ada wanita bisa. Berarti juga wanita yang ada, istri-istri yang ada dapat juga melakukan. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan.
Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Perempuan-perempuan kudus. Ya, belajar kepada mereka. Salah satunya adalah Sarah, istri daripada Abraham. Ada banyak wanita, ada Rachel, ada Esther, ada Ruth yang bisa jadi contoh. Tapi Tuhan kasih satu saja, Sarah. Dia panggil suaminya Tuhan. Suatu penghormatan, sikap hormat yang luar biasa. Ketundukan para perempuan kudus bukan didorong oleh kehebatan suami, bukan karena suami hebat. Tetapi atau ketakutan istri kepada mereka. Tetapi ketundukan mereka yang benar muncul karena mereka melihat Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada pengharapan. Tidak mudah untuk tunduk. Ada tantangan untuk tunduk. Tetapi saya percaya, kalau kita mau belajar firman Allah, izinkan firman Allah, wanita-wanita yang ada pasti mampu menundukkan diri kepada suami. Katakan amin. Dalam situasi seperti ini, saudara, perlu diingat. Saat engkau mulai sulit tunduk, pandang kepada Yesus. Berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak akan pernah mempermalukanmu. Tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Tuhan akan menyanggupi. Karena dia ajaib. Dia luar biasa. Semua wanita, semua istri katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir ini, satu ayat ini untuk pria. Ya, pria siap? Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Pria, perhatikan baik-baik istri mendoakan. Ya, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Supaya suamimu menangkap kebenaran ini. Saya percaya tadi suami-suami juga waktu dengar, ya, mendoakan istri. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengapa ayat-ayat untuk suami hanya satu, sementara untuk istri banyak? Kalau kita lihat dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 7 menekankan tentang ketundukan kepada atasan. Ya, ketundukan mulai dari orang Kristen kepada pemerintah, ya, ketundukan orang Kristen sebagai hamba kepada Tuhan, terus masuk kepada, ya, istri-istri Kristen kepada suaminya. Sehingga lebih ditekankan kepada istri atau pasangannya. Nah, coba perhatikan ayat hal-hal ini, saudara. Suami disuruh hidup bijaksana atau menghormati istri. Ya, istri harus tahu bahwa suami atau pria harus paham tentang hal ini. Ya, coba perhatikan dulu. Saya mau tekankan ayat ini, demikian juga kamu, hai suami-suami. Suami katakan amin. Yang suami yang ada katakan amin. Pria yang ada katakan amin. Apa yang Tuhan perintahkan, hiduplah bijaksana. Harus jadi pria yang bijak terhadap istri. Ya. Sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya kenapa suami harus jadi bijaksana? Karena suami itu punya kekuasaan, punya otoritas. Suami itu dengar baik-baik istri, bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga. Dialah kepala pemerintahanmu di keluarga. Dia otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Pada saat diberkati oleh Tuhan, pada saat itu suamimu adalah kepala bagi hidupmu. Dan suami-suami dengar baik-baik, pria-pria dengar baik-baik. Engkau adalah kepala
baik yang sudah berumah tangga sebagai suami dan akan berumah tangga ke depan, engkau calon kepala dan otoritas itu ditaruh Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu suami harus hidup bijaksana. Apa itu bijaksana? Bagaimana cara hidup bijaksana? Harus menghormati istrimu. Katakan amin. Istri-istri katakan amin. Apa itu menghormati? Dia seorang suami tidak boleh menghancurkan hubungan dengan alasan apapun. Tidak boleh menghina atau memandang rendah istrinya. Menghargai, harus mencintai, mengasihi istrinya. Haleluya. Bagaimana supaya bisa mengasihi istrinya? Suami harus lihat, perhatikan ayat-ayat ini. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijak dengan istrimu. Karena ternyata sebagai kaum yang lebih lemah, istri itu lebih lemah. Artinya secara kekuatan pria lebih kuat. Ya, secara mungkin finansial karena memang pria dia harus berusaha bekerja menghasilkan lebih kuat keuangannya. Di satu sisi seorang pria juga dituntut harus kuat imannya. Amin. Bukan istri yang menguatkan suami. Ingat, suami adalah kepala sumber. Selain juga itu suami pria adalah imam dalam rumah tangga. Katakan amin. Haleluya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Artinya saudara, hormatilah istrimu. Hai pria, hai suami, hormatilah istrimu. Apapun yang dia lakukan, saat dia berbuat salah sekalipun, engkau harus hormati dia. Engkau harus hargai dia. Engkau harus cintai dia. Karena dia adalah teman pewaris dari kasih karunia. Kasih karunia artinya sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita dilayakkan untuk menerimanya. Artinya seorang pria, dia harus mengasihi istrinya tanpa batas. Dia harus mencintai, dia punya pengampunan tanpa batas. Suami katakan amin. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena seorang pria di sana dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Saya mau katakan ini sebuah konsep Alkitab. Ada sering kali terjadi. Seorang suami sering katakan, mama aja yang berdoa. Doain papa ya. Ini konsep yang terbalik. Seorang pria, kepala rumah tangga adalah imam. Imam salah satu fungsinya jadi penghubung seperti Yesus, imam besar. Siang malam dia berdoa kepada Bapa. Dia berdoa, menaikkan doa bagi kita semua. Begitu juga seorang imam kepala rumah tangga, suami, pria, dengar baik-baik. Engkau juga harus menjadi orang pendoa. Boleh katakan amin? Jangan suruh-suruh istri berdoa, tetapi engkau yang harus jadi pendoa. Bukan juga sampai bilang, oh kalau begitu istri tidak perlu berdoa. Istri juga harus berdoa. Karena hubungan suami istri tidak baik, saudara. Yang tidak baik. Bukan hanya doa suami yang terhalang, tetapi juga doa istri. Hubungan suami dengan Tuhan, kalau dia baik, maka dia akan mengalami yang namanya kasih karunia. Karena sumber kasih karunia itu dari Tuhan. Dan seorang pria kalau dia sudah mengalami kasih karunia dari Tuhan, maka kasih karunia itu akan menjadi kekuatan untuk dia membangun hubungan dengan pasangannya.
Sehingga ia selalu tidak akan kehilangan kasih terhadap istrinya. Ia tidak akan kehilangan cintanya kepada istrinya. Ia tidak akan kehilangan pengampunan kepada pasangannya. Sekalipun pasangannya berbuat kelalaian, kesalahan, dia tidak akan kehilangan kasih karunia. Tidak akan kehilangan pengampunan, tidak akan kehilangan kasih. Karena dia terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan pria-pria yang ada, suami-suami yang ada, engkau juga harus bangun mesbah hidupmu dengan Tuhan. Amin. Karena kalau hidupmu dengan Tuhan kuat, akan berdampak ke pasanganmu, istrimu. Haleluya. Haleluya. Ingat saudara, iblis menyerang kelompok yang paling kecil, itulah keluarga. Karena keluarga, hubungan keluarga kalau goyah, maka akan menghancurkan gereja. Karena kelompok yang paling kecil adalah keluarga. Banyak hal yang terjadi. Keributan, kehancuran hubungan terjadi mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Kenapa terjadi di keluarga? Karena suami bukan seorang pendoa penyembah. Amin. Lagu pertama tadi kita sudah katakan, hidupku apa? Biarlah hidup kita adalah hidup yang menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau suami punya hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dengan istri akan jadi kuat. Kalau kuat, maka berhubungan dengan siapapun, dia akan menjadi kuat. Kalau hubungan suami istri bermasalah, maka doa akan terhalang. Sehingga kalau kemana istri pergi, dia akan memahitkan banyak orang. Karena apa? Mulai dari keluarga. Ingat sebenarnya semua kejadian terjadi dari keluarga. Di saat engkau istri tidak menghargai suami sebagai pemimpin otoritas dalam mengambil keputusan, maka suami itu akan menjadi liar di luar. Dia akan gila kekuasaan. Karena di rumah dia tidak dapat tongkat itu. Amin. Haleluya. Sebaliknya saudara, istri tidak bisa mengeluarkan banyak potensi hidupnya. Karena apa? Seorang suami, seorang pria, dia kehilangan kasih sayang, hormat dari seorang suaminya. Tapi kalau kita tahu ini fungsi masing-masing, seorang pria, suami gak perlu memaksa istri untuk tunduk. Seorang istri tidak harus perlu memaksa suami untuk mengasihi, menghormati. Tapi biarlah ini berjalan, suami yang mendengar, istri yang mendengar ini. Lakukanlah fungsi masing-masing. Di saat engkau mengasihi istrimu, istri akan tunduk kepada engkau. Di saat istri tunduk kepada suami, dengan sendirinya, suami akan mengasihi engkau. Akhirnya engkau akan menjadi keluarga yang bahagia, diberkati Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau kelompok yang kecil ini baik terjadi, maka dampak keluar. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin. Memang pertengkaran pasti akan terjadi setiap saat. Tapi Tuhan yang mengikat, Tuhan yang menghubungkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Boleh katakan amin? Haleluya. Mari kita baca statement terakhir. Oke, slide terakhir. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menikahi orang yang kita cintai itu apa? Biasa. Tetapi mencintai orang yang kita nikahi itu luar biasa. Anak-anak muda, di saat engkau mencintai ya pasanganmu, cintai terus. Bukan hanya waktu pacaran, sampai menikah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.